Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai kapasitansi di elektrikum dengan mata kuliah listrik magnet dengan dosen pengampu Ibu Dinia SPD MPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ina Lestari dan teman saya Indah Purnamasari. Yang pertama kita akan membahas mengenai kapasitansi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kapasitansi? Ya, kapasitansi adalah ukuran kemampuan dari kapasitor untuk dapat menyimpan muatan elektron untuk beda tegangan tertentu. Dari definisi kapasitansi tadi telah disinggung kapasitor. Lantas, ada yang tahu apa itu kapasitor? Kapasitor adalah sebuah alat yang dapat menyimpan muatan listrik dan normalnya terdiri atas dua benda yang merupakan penghantar, biasanya plat atau lembaran yang diletakkan berdekatan tetapi tidak saling menyentuh. Bentuknya seperti ini. Simbol-simbol kapasitor yaitu selanjutnya yaitu jenis kapasitor. Yang pertama, kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar tersusun oleh dua plat penghantar yang memiliki luas A yang terpisah sejauh D. Untuk menghitung nilai kapasitansi untuk kapasitor keping sejajar dapat melalui persamaan C sama dengan epsilon 0 dikali A per D, di mana C sendiri merupakan nilai kapasitansi, epsilon 0 merupakan permisivitas vakum, di mana 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat N pangkat minus 1 M kuadrat, dan A sendiri merupakan luas penampang masing-masing keping dengan satuan meter kuadrat, dan D sendiri merupakan jarak antar keping dengan satuan meter. Jadi, persamaan pada medan listrik untuk kapasitor keping sejajar yaitu E sama dengan D per epsilon 0 sama dengan Q per epsilon 0A, dimana seperti kita ketahui bahwa Q sendiri merupakan muatan yang memiliki satuan kolom, epsilon 0 merupakan permitivitas vakum dengan ketetapan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat N minus 1 pangkat minus 1 M kuadrat, dengan A merupakan luas penampang masing-masing keping dengan satuan meter kuadrat, dan D jarak antar keping dengan satuan meter. Jadi teman-teman, bahwa sebuah kapasitor sederhana biasanya terdiri atas sepasang plat sejajar dengan luas A yang dipisahkan oleh jarak D yang kecil. Seringkali kedua plat tersebut digulung menjadi bentuk silinder seperti baterai dengan kertas atau isolator lainnya memisahkan plat-plat tersebut. Sebenarnya dari beberapa kapasitor yang digunakan untuk berbagai aplikasi pada diagram rangkaian simbol kapasitor, terdapat beberapa macam simbol, yaitu simbol kapasitor. Selanjutnya yaitu simbol baterai. Kita perhatikan gambar di samping. Muatan mengalir dari baterai ke masing-masing plat. Satu plat mendapat muatan negatif, lalu bagaimana dengan yang lainnya? Dan yang lainnya mendapat
muatan positif dengan jumlah yang sama. Masing-masing ujung baterai dan plat kapasitor yang terhubung dengannya berada pada potensial yang sama. Dengan demikian, voltase penuh baterai tampak melewati kapasitor. Seperti pada gambar, untuk sebuah kapasitor tertentu, jumlah muatan atau disimbolkan dengan Q yang didapat oleh setiap plat sebanding dengan jumlah beda potensial antara kedua plat. Maka didapatlah rumus Q sama dengan C dikali V, beda potensial. Konstanta perbandingan C disebut kapasitansi dari kapasitor tersebut. Satuan dari kapasitansi adalah coulomb per volt dan satuan ini disebut dengan farad. Sebagian besar kapasitor itu memiliki yang namanya kapasitansi dalam kisaran yaitu 1 PV atau picofarad sama dengan 10 pangkat min 12 farad sampai 10 pangkat 3 min F atau mikrofarad sama dengan 10 pangkat min 6 farad. Jadi teman-teman, kapasitansi C tidak bergantung pada I atau P. Nilainya hanya bergantung pada ukuran, bentuk, dan posisi relatif dari kedua konduktor, dan juga pada material yang memisahkan mereka. Untuk kapasitor plat sejajar yang masing-masing platnya memiliki luas A dan dipisahkan oleh jarak D yang berisi udara seperti pada gambar berikut. Ada gambar plat sejajar, ada gambar bentuk silinder, serta ada gambar beberapa kapasitor. Jadi teman-teman, belum lama ini ternyata kapasitansi yang lebih besar dari beberapa MF menjadi hal yang luar biasa. Saat ini tersedia 1 atau 2 F atau farad dan mereka hanya berukuran beberapa sentimeter pada salah satu sisi. Kapasitor yang demikian digunakan sebagai cadangan daya. Contohnya, dalam memori komputer dan peralatan elektronik di mana waktu dan tanggalnya juga dijaga melalui aliran muatan yang sangat kecil. Jadi, kapasitor sendiri unggul dalam mengisi ulang baterai untuk tujuan ini karena baterai dapat diisi ulang dari 10⁵ kali tanpa degradasi. Kapasitor dengan kapasitansi tinggi seperti itu dapat dibuat dari karbon teraktivasi yang memiliki porositas sangat tinggi sehingga luas permukaan menjadi sangat besar. 1/10 dari setiap gram karbon teraktivasi dapat memiliki luas permukaan 100 meter kuadrat. Muatan yang sama besar sekitar 10⁻⁹ meter kuadrat ekuivalen dengan kapasitor plat sejajar dengan C sama dengan epsilon A per D memiliki ketetapan yaitu 8,85 dikali 10⁻⁻12 C kuadrat per N M kuadrat dikali 10⁻⁹ meter jadi menghasilkan 1 farad. Untuk soal yang pertama, perhitungan kapasitor, cara menjawabnya yaitu soal yang A, luas A
sama dengan, karena di soal disebutkan 20, maka kita buat 20 dikali 10 pangkat min 2 meter dikali 3,0 dikali 10 pangkat min 2 meter, maka hasilnya sama dengan 6,0 dikali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Nah, jadi bagaimana dengan kapasitansinya? Kapasitansi C dengan demikian yaitu C epsilon 0 A per D sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat per N di M kuadrat 6,0 dikali 10 pangkat min 3 M kuadrat per 1,0 dikali 10 pangkat min 3 M, maka didapatlah hasilnya 53 PF. Nah, selanjutnya kita mencari jawaban yang B, yaitu muatan pada setiap platnya. Gimana cara mencarinya? Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa simbol dari muatan yaitu Q atau Q. Jadi rumusnya Q sama dengan C dikali F sama dengan 53 dikali 10 pangkat min 12 F atau farad dikali 12 V atau volt. Maka hasilnya, teman-teman ada yang tahu? Hasilnya yaitu 6,4 dikali 10 pangkat 10 C atau kolom. Selanjutnya kita mencari jawaban untuk soal yang C. Nah, jadi untuk medan listrik seragam atau magnitudo E yaitu E sama dengan V dikali D, di mana V-nya itu adalah 12 volt dan D-nya yaitu 1,0 dikali 10 pangkat min 3 M. Maka hasilnya ada yang tahu? Oke, hasilnya yaitu 1,2 dikali 10 pangkat 4 V per M. Begitu ya teman-teman, semoga dapat dimengerti. Oke, kita lanjut untuk mencari yang D, jawaban dari soal D. Maka rumusnya yang kita gunakan yaitu A sama dengan C besar dikali D per epsilon 0
sama dengan 1 farad dikali 1,0 dikali 10 pangkat min 5 m meter. Terus kita bagilah dia bagi 9 dikali 10 pangkat min 12 c kuadrat per n m kuadrat. Maka didapatlah 10 pangkat 6 meter kuadrat. Semoga teman-teman dapat memahami rumus-rumus yang digunakan dalam materi kapasitor atau kapasitansi. Selanjutnya yaitu jenis kapasitor yang kedua, yaitu kapasitor bola, seperti gambar di sini. Jadi, kapasitor bola adalah kapasitor yang berbentuk bola, yaitu lingkaran, berongga dengan jari-jari tertentu. Kapasitor berongga, jadi untuk nilai kapasitansi untuk kapasitor berbentuk bola ini atau berbentuk bola berongga, maka dapat dituliskan dengan persamaan, yaitu C sama dengan Q per delta V sama dengan 4 pi epsilon 0 R. Sehingga untuk kapasitor berongga nilai kapasitansinya dapat kita tulis C sama dengan 4 dikali pi dikali epsilon 0 dikali R. Kapasitansi pada kapasitor bola berongga tidak bergantung pada muatan dan beda potensial kapasitor. Kapasitor bola berongga memiliki jari-jari sebesar 1,8 cm jika 1/4 pi epsilon 0 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dalam satuan internasional. Tentukan kapasitornya dengan menggunakan persamaan C sama dengan 4 pi epsilon 0 R, maka diperlukan nilai kapasitansi kapasitor untuk bola berongga adalah 2 dikali 10 pangkat min 12 farad atau sama dengan 2 farad. Susunan kapasitor. Menurut susunannya terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, susunan seri, di mana susunan seri ini muatan masing-masing kapasitor tersebut sama. Yang kedua yaitu beda potensial masing-masing kapasitor, tegangannya berbeda. Yang kedua yaitu susunannya secara paralel, di mana muatan masing-masing kapasitor berbeda. Yang kedua beda potensial masing-masing. Selanjutnya yaitu fungsi kapasitor. Yang pertama sebagai kopling, kedua sebagai pembangkit, yang ketiga untuk menghemat daya listrik pada lampu neon, yang keempat yaitu menghilangkan bouncing atau loncatan api bila dipasang pada saklar. Selanjutnya yaitu tipe-tipenya. Ada 3 tipe dari kapasitor. Yang pertama yaitu tipe kapasitor elektrostatik, yang kedua elektrolitik, yang ketiga yaitu elektrosemikal. Kemudian di sini ada dielektrikum. Dielektrikum atau dielektrik adalah suatu bahan yang memiliki daya hantar arus yang sangat kecil atau bahkan hampir tidak ada. Bahan dielektrik dapat berwujud padat, cair, dan juga gas. Tidak seperti halnya konduktor, pada bahan dielektrik tidak terdapat elektron konduksi yang bebas bergerak di seluruh bahan oleh pengaruh medan listrik. Kemudian,
Fungsi dielektrik. Fungsi dari dielektrik yaitu yang pertama untuk mengisolasi antara penghantar dengan penghantar lain. Misalnya antara konduktor fasa dengan konduktor fasa atau konduktor fasa dengan tanah. Kemudian yang kedua yaitu menahan gaya mekanis akibat adanya arus pada konduktor yang diisolasi. Dan yang terakhir yaitu mampu menahan tekanan yang diakibatkan panas dan reaksi kimia tersebut. Kemudian, syarat-syarat dielektrik. Yang pertama, mempunyai kekuatan dielektrik yang tinggi agar dimensi sistem isolasi menjadi kecil dan penggunaan bahan dielektrik semakin sedikit, sehingga harganya semakin murah. Yang kedua, rugi-rugi dielektrik yang rendah agar suhu badan isolasi tidak melebihi batas yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, memiliki kekuatan kerak tinggi agar tidak terjadi erosi karena tekanan elektrik permukaan. Yang keempat, memiliki konstanta dielektrik yang tepat dan cocok, sehingga membuat arus pemuatan tidak melebihi yang diizinkan. Yang kelima, kemampuan menahan panas tinggi atau daya tahan panas. Yang keenam, kerentanan terhadap perubahan bentuk pada keadaan panas. Yang ketujuh, konduktivitas panas yang tinggi. Yang kedelapan, koefisien mulai panas yang rendah. Yang kesembilan, tidak mudah terbakar. Yang kesepuluh, tahan terhadap busur api. Dan yang terakhir yaitu daya serap air yang rendah. Kemudian ada jenis dielektrik. Kemudian karakteristik dielektrik. Ada 6 sifat listrik dielektrik yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, kekuatan dielektrik. Yang kedua, konduktansi. Yang ketiga, rugi-rugi dielektrik. Yang keempat, tahanan isolasi. Yang kelima, peluahan parsial atau partial discharge. Yang keenam, kekuatan kerak isolasi. Kerentanan terhadap perubahan bentuk pada keadaan panas. Yang ketujuh, konduktivitas panas yang tinggi. Yang kedelapan, koefisien mulai panas yang rendah. Yang kesembilan, tidak mudah terbakar. Yang kesepuluh, tahan terhadap busur api. Dan yang terakhir yaitu daya serap air yang rendah. Kemudian ada jenis dielektrik. Kemudian karakteristik dielektrik. Ada 6 sifat listrik dielektrik yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, kekuatan dielektrik. Yang kedua, konduktansi. Yang ketiga, rugi-rugi dielektrik. Yang keempat, tahanan isolasi. Yang kelima, peluahan parsial atau partial discharge. Yang keenam, kekuatan kerak isolasi. Deskripsi molekuler mengenai dielektrikum. Diteliti dari sudut pandang molekuler, mengapa kapasitansi sebuah kapasitor akan bertambah bila dielektrikum disisipkan di antara kedua pelatnya. Kapasitor C0 yang pelat-pelatnya dipisahkan oleh udara mempunyai muatan plus Q pada suatu pelat dan min Q pada pelat yang lain,
Misalnya kapasitor diisolasi, tidak dihubungkan ke baterai, sehingga muatan tidak bisa mengalir dari pelat-pelat tersebut. Di mana indeks 0 menunjukkan situasi ketika di antara pelat-pelat tersebut hanya berisi udara. Berikutnya yaitu ada penyimpanan energi listrik. Sebuah kapasitor yang bermuatan menyimpan energi listrik dengan memisahkan muatan positif dan negatifnya. Energi yang tersimpan di dalam kapasitor akan sama dengan usaha yang dilakukan untuk memberi muatan padanya. Efek neto pemberian muatan kapasitor adalah memindahkan muatan dari satu pelat dan menambahkannya ke pelat yang lain. Inilah yang dikerjakan oleh baterai ketika dihubungkan ke kapasitor. Kapasitor tidak langsung menjadi bermuatan. Pada awalnya, ketika kapasitor tidak bermuatan, tidak dibutuhkan usaha untuk memindahkan sedikit muatan yang pertama. Ketika lebih banyak muatan dipindahkan, usaha dibutuhkan untuk memindahkan muatan melawan voltase V yang terus bertambah. Kaca hampa udara. Katoda adalah elektroda negatif dan anoda adalah elektroda positif. Jika katoda dipanaskan, biasanya dengan arus listrik, sampai panas yang berpijar, ternyata muatan negatif meninggalkan katoda dan mengalir ke anoda positif. Muatan-muatan negatif ini sekarang disebut elektron. Tetapi pada awalnya disebut sinar katoda karena kelihatannya datang dari katoda. Kemudian ada matriks aktif. Tampilan high definition menggunakan matriks aktif, yang berarti bahwa semua transistor film tipis kecil didekatkan ke sudut bagian belakang setiap subpiksel. Satu elektroda pada setiap TFT yang disebut sumber dihubungkan ke kawat vertikal yang mengadres subpiksel tersebut dan elektroda drain dihubungkan ke bagian belakang subpiksel tersebut. Kawat horizontal yang melayani subpiksel dihubungkan ke elektroda gate transistor. Baterai dan stop kontak dimaksudkan untuk menyediakan voltase pasok konstan sebagai daya untuk mengoperasikan senter, pemanas listrik, dan elektronik lainnya. Voltase sinyal di sisi lain adalah voltase yang dimaksudkan untuk mempengaruhi suatu yang lain. Sebuah voltase sinyal bervariasi waktunya dan juga bisa sangat singkat. Sebagai contoh, suara seperti nada murni yang mungkin bersifat sinusoidal akan menghasilkan voltase output dari mikrofon berkualitas tinggi yang juga sinusoidal. Voltase sinyal diperkuat dan mencapai pengecas suara sehingga menghasilkan suara yang kita dengar. Voltase sinyal kadang merupakan jenis denyut yang sederhana dan sering bertindak untuk mengubah beberapa aspek dari suatu perangkat elektronik. Kemudian noise. Transmisi informasi digital memiliki keunggulan lain. Kemudian ada noise. Transmisi informasi digital
memiliki keunggulan lain, seperti distorsi atau sinyal listrik eksternal yang tidak diinginkan apapun yang terasa mengganggu dari luar. Secara luas disebut noise. Dapat sangat merusak sinyal analog. Kemudian monitor TV dan monitor komputer, CRT atau layar datar. Receiver televisi pertama menggunakan tabung sinar katoda atau CRT. Dan setelah tahun 2008, mereka menyumbang setengah dari seluruh penjualan TV baru. 2 tahun kemudian, cukup sulit untuk menemukan satu set CRT baru untuk dibeli, meskipun TV set kini adalah plasma layar datar atau liquid crystal display LCD. Pemahaman tentang bagaimana CRT bekerja sangat berguna. Cara kerja CRT bergantung pada emisi termionik yang ditemukan oleh Thomas Edison. Bayangkanlah sebuah voltase diberikan kepada 2 elektroda kecil di dalam tabung kaca hampa udara. Katoda adalah elektroda negatif dan anoda adalah elektroda positif. Jika katoda dipanaskan, biasanya dengan arus listrik, sampai panas yang berpijar, ternyata muatan negatif meninggalkan katoda dan mengalir ke anoda positif. Muatan-muatan negatif ini sekarang disebut elektron. Tetapi pada awalnya disebut sinar katoda karena kelihatannya datang dari katoda. Kemudian ada matriks aktif. Tampilan high definition menggunakan matriks aktif, yang berarti bahwa semua transistor film tipis kecil didekatkan ke sudut bagian belakang setiap subpiksel. Satu elektroda pada setiap TFT yang disebut sumber dihubungkan ke kawat vertikal yang mengadres subpiksel tersebut, dan elektroda drain dihubungkan ke bagian belakang subpiksel tersebut. Kawat horizontal yang melayani subpiksel dihubungkan ke elektroda gate transistor. Kemudian ada efek kapasitor terhadap kesehatan. Energi yang disimpan dalam kapasitansi besar dapat menyebabkan luka bakar atau kejutan. Salah satu alasan ada diperingatkan untuk tidak menyentuh rangkaian listrik atau membuka alat elektronik adalah karena kapasitor mungkin masih membawa muatan, bahkan sekalipun daya eksternal telah dimatikan. Di sisi lain, dasar dari alat kejut jantung atau defibrilator adalah kapasitor yang diberi muatan hingga mencapai voltase tinggi. Serangan jantung dapat ditandai dengan adanya detak jantung yang tidak teratur dan cepat. Dikenal sebagai fibrilasi serambi atau jantung. Jantung kemudian tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan normal. Dan jika gangguan ini berlangsung cukup lama, akan menyebabkan kematian. Di sini ada digital, bilangan biner, dan voltase sinyal. Baterai dan stop kontak dimaksudkan untuk menyediakan voltase pasok konstan sebagai daya untuk mengoperasikan senter, pemanas listrik, dan elektronik lainnya.
Voltase sinyal di sisi lain adalah voltase yang dimaksudkan untuk mempengaruhi suatu yang lain. Sebuah voltase sinyal bervariasi waktunya dan juga bisa sangat singkat. Sebagai contoh, suara seperti nada murni yang mungkin bersifat sinusoidal akan menghasilkan voltase output dari mikrofon berkualitas tinggi yang juga sinusoidal. Voltase sinyal diperkuat dan mencapai pengecas suara sehingga menghasilkan suara yang kita dengar. Voltase sinyal kadang merupakan jenis denyut yang sederhana dan sering bertindak untuk mengubah beberapa aspek dari suatu perangkat elektronik. Kemudian noise. Transmisi informasi digital memiliki keunggulan lain. Kemudian ada noise. Transmisi informasi digital memiliki keunggulan lain, seperti distorsi atau sinyal listrik eksternal yang tidak diinginkan apapun yang terasa mengganggu dari luar. Secara luas disebut noise. Dapat sangat merusak sinyal analog. Kemudian monitor TV dan monitor komputer, CRT atau layar datar. Receiver televisi pertama menggunakan tabung sinar katoda atau CRT. Dan setelah tahun 2008, mereka menyumbang setengah dari seluruh penjualan TV baru. 2 tahun kemudian, cukup sulit untuk menemukan satu set CRT baru untuk dibeli, meskipun TV set kini adalah plasma layar datar atau liquid crystal display LCD. Pemahaman tentang bagaimana CRT bekerja sangat berguna. Cara kerja CRT bergantung pada emisi termionik yang ditemukan oleh Thomas Edison. Bayangkanlah sebuah voltase diberikan kepada 2 elektroda kecil di dalam tabung kaca hampa udara. Katoda adalah elektroda. Kemudian ada efek kapasitor terhadap kesehatan. Energi yang disimpan dalam kapasitansi besar dapat menyebabkan luka bakar atau kejutan. Salah satu alasan ada diperingatkan untuk tidak menyentuh rangkaian listrik atau membuka alat elektronik adalah karena kapasitor mungkin masih membawa muatan bahkan sekalipun daya eksternal telah dimatikan. Di sisi lain, dasar dari alat kejut jantung atau defibrilator adalah kapasitor yang diberi muatan hingga mencapai voltase tinggi. Serangan jantung dapat ditandai dengan adanya detak jantung yang tidak teratur dan cepat. Dikenal sebagai fibrilasi serambi atau jantung. Jantung kemudian tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan normal. Dan jika gangguan ini berlangsung cukup lama, akan menyebabkan kematian. Di sini ada digital, bilangan biner, dan voltase sinyal. Baterai dan stop kontak dimaksudkan untuk menyediakan voltase pas. Kemudian ada osiloskop. Osiloskop adalah alat untuk memperkuat, mengukur, dan secara visual menampilkan sinyal listrik sebagai fungsi pada monitor LCD atau CRT atau layar komputer. Jejak ini terlihat pada layar yang bisa menjadi
Elektrokardiogram atau sinyal dari percobaan pada konduksi saraf adalah pilot dari voltase sinyal secara vertikal terhadap waktu secara horizontal. Dalam CRT, bekas elektron disapu secara horizontal dengan laju waktu seragam dengan oleh pelat penyimpang horizontal. Sinyal yang akan ditampilkan diberikan setelah penguatan di pelat penyimpang vertikal. Kemudian ada elektrokardiogram. Setiap kali jantung berdetak, perubahan potensial listrik terjadi pada permukaannya dan bisa dideteksi menggunakan elektroda yang dipasangkan pada kulit. Perubahan potensial cukup kecil dalam orde milivolt dan harus diperkuat. Elektrokardiogram 9 EKG merupakan rekaman perubahan potensial jantung seseorang. EKG merupakan alat yang sangat baik untuk mengidentifikasi kelainan jantung. Contohnya, sisi kanan jantung akan membesar jika bilik kanan harus mendorong beban yang besarnya tidak normal, seperti ketika pembuluh darah mengeras atau tersumbat. Masalah ini langsung dapat terlihat oleh EKG karena gelombang S menjadi sangat besar atau negatif. Kemudian infark yang merupakan daerah mati pada otot jantung sebagai akibat dari serangan jantung juga terdeteksi pada EKG karena serangan jantung memantulkan gelombang depolarisasi. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pembahasan kapasitansi di elektrikum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.